today? It's great, Miss. How about you? I'm fine, thank you. So, are you ready to learn something new today? Yes, Miss. What is it? It's about spoof text. Let's get into it. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang spoof text. Apa sih spoof text itu? Spoof text adalah jenis narasi yang mengandung unsur tidak terduga ataupun mengejutkan di akhirnya atau di endingnya. Jadi, kalian pernah nggak sih atau familiar nggak sih dengan kata twist atau plot twist? Nah, kita akan bahas materi itu hari ini dalam spoof text. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, yuk simak satu cerita ini. Once there was a couple sleeping. The wife had a bad dream. She woke up and was scared and cried. Her husband tried to comfort her and asked why she cried. Then she replied, I had a dream that a very rich and handsome man kidnapped me from you. Hearing his wife answer, the husband said, It's okay, honey. It was just a dream. Immediately, the wife responded loudly, That is why I'm crying. Nah, setelah mendengarkan cerita tadi, bagaimana? Mengejutkan bukan? Jadi ayo kita bahas tentang spoof text. Let's go! It's been a really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Okay, so can you see this picture and would you mind to do conversation with this? Okay, Miss. Can I go to the bathroom? I don't know. Can you? Nah, lucu kan? Jadi, kamu pernah nggak sih dengar cerita yang endingnya tuh nggak ketebak dan lucu kayak gitu? Pernah, Miss. Oke, kalau pernah, itu namanya spoof text. Jadi, hari ini kita akan belajar dan memahami apa itu spoof text. Dan juga, kita bakal coba kok buat teks lucu kayak gini. Kamu tertarik gak? Tertarik dong. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang spoof text. Apa sih tadi spoof text itu? Spoof text adalah jenis teks naratif yang bertujuan untuk menghibur dengan cara yang unik, yaitu dengan cara menyampaikan cerita lucu dengan ending yang nggak terduga, atau disebut dengan twist. Jadi kalau misalkan kamu kenal dengan kata twist atau plot twist, itu sama dengan ending yang tidak terduga gitu. Nah, di spoof text ini ada beberapa strukturnya. Dan struktur yang pertama yaitu ada namanya orientation. Jadi orientation ini isinya pengenalan tokoh, terus latar belakang, sama waktu berjalannya. Dan biasanya orientation ini adanya di awal. Dan kemudian selanjutnya ada events. Events ini yaitu tentang rangkaian kejadian. Jadi rangkaian kejadian bagaimana cerita itu terjadi, jadi gimana konflik itu terbangun, adanya di events. Dan events itu biasanya adanya di tengah-tengah cerita. Dan kemudian ada namanya twist yang tadi kita sebut tadi, yaitu ending yang atau akhir cerita yang lucu atau mengejutkan, juga tidak terduga, seperti itu. Nah, di dalam spoof text ada beberapa ciri kebahasaan atau language features yang harus kita ketahui. Yang pertama, di dalam spoof text kita menggunakan past tense atau bentuk lampau. Kemudian juga menggunakan action verbs seperti walk, talk, seperti itu. Kemudian ada time connective, contohnya kayak then, after that, finally, and many things. Dan juga ada direct speech atau kalimat langsung, seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, Miss. Nah, jadi di sini saya punya satu contoh spoof text. Saya bacakan dulu ya. Judulnya The Smart Parrot. A man bought a talking parrot for $50 because the pet shop owner said it was very smart. When he got home, the man tried to make the parrot talk. He said hello, but the parrot didn't respond. He tried good morning, but still no response. He even played music, but the parrot remained silent. Frustrated, the man shouted, I paid $50 for you. Why won't you talk? The parrot finally replied, I was thinking the same thing about you. Nah, di sini bagian orientationnya yaitu di bagian a man bought a talking parrot for $50 because the pet shop owner said it was very smart. Kemudian kita lanjut ke bagian eventsnya.
yaitu when he got home, the man tried to make the parrot talk. He said hello, but the parrot didn't respond. He tried good morning, but still no response. He even played music, but the parrot remained silent. Nah, di sini twistnya itu atau endingnya itu ada di bagian frustrated. The man shouted, "I paid $50 for you. Why won't you talk?" The parrot finally replied, "I was thinking the same thing about you." Jadi twistnya ini adalah dimana si parrot itu juga mikir, kok orang ini mau ya bayar sebanyak itu karena percaya omongan ownernya kalau aku ini pintar, sangat pintar, seperti itu. Bagaimana? Seru bukan? Wow, it's great. Plot twist story, Miss. So let's time to do practice. And now I have 3 different situations in this flashcard, which you must to choose one of them, and you can make a storyline about this situation. Which you want to choose? So I will choose this one in the middle. The situation is a student trying to avoid homework. Yes, and you can make little storylines about it. Okay, A few moments later. so I have the one storyline, and the title is The Homework Accident. And the storyline is last Monday, Danny forgot to do his homework. When his teacher asked for it, Danny said, "Sorry, miss, a cat came into my house last night and ate my notebook." The teacher looked confused. "Really? A cat ate your homework?" Danny nodded. "Yes, miss. It was hungry and smart. It chose only the homework page." The teacher replied, "That's funny, Danny, because I gave the homework online last week." And the twist is Danny forgot the homework was online, so the cat excuse failed. So is it a great plot twist, miss? Wah, that's a great twist in the end. So, jadi twistnya itu si Danny ini beralasan kalau tugasnya dimakan kucing. Padahal ternyata tugasnya diberikannya online gitu ya. Oke, Iya, betul, so miss. bagus banget dan juga sangat clear, twistnya juga lucu, dan thank you sudah bersama buat. Anytime, miss. Nah, jadi ini ada worksheet yang bisa kamu kerjakan. Wow. Jadi di sini tentang apa yang tadi sudah kamu pelajari. Jadi silahkan dikerjakan. Okay, miss. Nah, sebelum kita akhiri kelas ini, yuk kita review sedikit tentang pembelajaran hari ini. Jadi, menurut kamu nih, apa sih yang membedakan spoof text dengan teks naratif biasa? Untuk naratif teks sendiri itu dia cerita yang memiliki alur yang jelas, dan untuk spoof text sendiri dia memiliki ending, yaitu plot twist atau cerita yang tidak terduga. Oke, bagus. Berarti kamu hebat banget hari ini. Kamu udah belajar tentang spoof text, terus bagian-bagian dari spoof text. Kamu juga udah belajar buat spoof text dan juga berhasil mereview apa yang kamu pelajari hari ini. Jadi saya harap pembelajaran hari ini tuh bisa digunakan untuk menghibur dan juga untuk membangun imajinasi kamu untuk membuat cerita seperti spoof text seperti itu untuk kedepannya, seperti itu. Oke, miss. Well done everyone, hari ini kita sudah belajar tentang spoof text, yaitu cerita lucu yang mempunyai akhir mengejutkan atau dengan ending yang tidak terduga. Dan tadi kan kita juga sudah belajar tentang bagian-bagian dari spoof text, ada orientations, events, dan twist. Kemudian ada ciri-ciri kebahasaannya seperti past tense, action verb, time connective, dan juga direct speech. Jadi, spoof text ini bukan sekedar lucu, tapi juga melatih kita berpikir kreatif dan juga memahami maksud dari cerita itu sendiri. Dan untuk terakhir, untuk kalian teruslah membaca dan menulis spoof text agar kalian makin mahir dan makin imajinatif untuk membuat sebuah karya untuk menghibur saat belajar bahasa Inggris.
So thank you for today. I hope you learning something. See you in the next video. Goodbye.